Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, pertama dan terutama sekali marilah kita sampaikan rasa puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang mulia ini tentunya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nilai takwa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti diberikan syafaatnya, mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan sebagai umat yang terbaik di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, adapun dialog interaktif kita pada hari ini dengan judul menjauhi narkoba. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, dalam dialog interaktif ini ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama, apa itu narkoba? Dan yang kedua nanti kita akan membahas tentang apa hukum narkoba menurut pandangan agama. Sedangkan pembahasan kita yang ketiga nanti adalah apa dampak dari narkoba itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah apa solusi sebagai mengantisipasi narkoba di Kabupaten Palawan yang kita cintai ini. Dan yang terakhir nanti yang kelima adalah pesan-pesan moral dalam menganti narkoba. Baiklah Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia, yang kita bahas yang pertama, apa itu narkoba? Kalau kita berbicara tentang masalah narkoba, tentu kita akan bertitik tolak dalam Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan juga tentang Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Maka dapat diartikan bahwa narkoba itu merupakan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Hadirin para pendengar yang berbahagia, dampak dari narkoba yang terjadi di masyarakat kita pada hari ini, kalau kita tinjau pun juga dari segi agama, sesuatu yang memabukkan atau tidak memabukkannya, baik itu dari benda cair maupun benda padat, seperti khamar seperti benda cair umpamanya, dan narkoba seperti benda padat umpamanya, itu pun juga termasuk apa yang dikatakan sesuatu, termasuk bahan daripada narkoba itu sendiri. Itu satu. Dan pembahasan kita yang kedua, dialog interaktif kita ini membahas tentang masalah apa hukum narkoba menurut pandangan hukum agama. Tentunya saya selaku pembicara pada hari ini akan menyampaikan apa hukumnya narkoba menurut pandangan hukum Islam. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, bahwa hukum narkoba itu secara hukum agama Islam itu kesepakatan para ulama sesuai pun juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang haram, baik mengkonsumsi dan baik pun kita yang menyimpan dan baik pun kita sebagai pengedar, hukumnya itu adalah haram.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal amsab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu satu ayat yang mengatakan sesungguhnya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar termasuk narkoba itu tadi, sesungguhnya judi dan mengundi nasi itu adalah rijsun, itu adalah sebuah dosa dan itu adalah perbuatan setan, maka hendaklah kamu jauh. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa hukum yang namanya khamar itu sendiri ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Barang siapa yang mempergunakan khamar, narkoba, baik mabuk ataupun tidak mabuk, mau sedikit ataupun banyak, bahwa ada itu adalah hukumnya haram. Jadi dalam hal ini pendapat dari segi agama itu sepakat para ulama dan berdasarkan ayat Al-Quran bahwa hukum yang nama narkoba itu adalah haram secara hukum agama. Itu yang kedua pembahasan kita. Pembahasan kita yang ketiga, apa dampak daripada narkoba itu sendiri? Kalau dampak daripada narkoba itu sendiri, apalagi bangsa kita sekarang adalah darurat narkoba itu sendiri. Jadi narkoba itu yang mengkonsumsi, yang terlibat di dalamnya, bukan yang namanya orang tua atau orang dewasa, bahkan anak-anak, bahkan sampai kepada anak SD. Jadi yang harus kita lakukan, apa dampak daripada narkoba itu sendiri? Ini luar biasa dampaknya untuk bangsa dan negara kita ini, apalagi generasi-generasi kita yang akan datang. Kalau boleh saya menguraikan, saya baca daripada berbagai macam literatur, berbagai macam pendapat tentang masalah dampak narkoba itu sendiri. Yang pertama ditinjau dari segi agama dulu. Adapun dampaknya dari segi agama kita tinjau adalah kalau orang yang sudah terlibat dengan narkoba, kalau orang sudah terlibat dengan minuman-minuman keras khamar itu sendiri, yang pertama akibat dampak yang paling dahsyat itu adalah lemahnya iman mereka. Hadirin para pendengar yang berbahagia, kalaulah iman sudah lemah, dia tak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak kenal lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tak kenal lagi mana larangan Allah dan mana yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hamba itu sudah terlibat dengan narkoba, iman, ancamannya iman dalam diri kita. Satu. Dan yang kedua, apa dampak daripada narkoba itu sendiri, dampak minuman-minuman keras itu, khamar itu sendiri, dampak yang kedua adalah lemahnya ilmu pengetahuan. Coba kita bayangkan di generasi kita hari ini di Indonesia, khususnya di kita di Kabupaten Pelalawan ini, kita tengok. Kalau anak-anak kita sudah terlibat dengan narkoba, kalau orang tua sudah terlibat dengan narkoba, dampaknya adalah lemahnya ilmu pengetahuan. Anak malas, sekolah malas, pendidikan malas, untuk ke depan untuk masalah pendidikan mereka tak peduli lagi. Karena otak mereka sudah terkontaminasi dalam kehidupan. Itu dampaknya apabila narkoba, apabila sudah terdeteksi, apabila anak-anak sudah terlibat dalam keadaan demikian. Dua. Sedangkan yang ketiga, apa dampaknya bagi orang yang sudah terlibat dengan narkoba, bagi orang yang sudah terlibat dengan khamar itu tadi? Dampak yang ketiganya adalah lemahnya akhlak. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, ini dampaknya luar biasa. Coba tengok, kalau anak, biasanya anak muda yang sudah terlibat dengan narkoba, dengan orang tua dia tidak tahu hormat lagi, dengan orang sisinya dia tak hormat lagi, dengan orang dia suka kata-katanya, dia suka melawan, kadang-kadang dia suka maling, kadang-kadang dia suka mencuri. Dia tak lagi menghargai orang yang sama besar, apalagi dia tak menghargai lagi orang yang tua daripadanya. Seakan-akan diri mereka yang lebih benar. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dampaknya luar biasa. 3. Yang keempat, apa dampak sosialnya dari segi masyarakat? Apabila anak-anak sudah terlibat dengan narkoba, apa dampak dari sosialnya yang kita tengok?
Dari segi ekonomi lah contohnya kita ambil dulu. Anak tak tahu dia ke depannya, yang penting duit ada, meminta sama orang tua, yang penting ada dapat. Dia tidak terpikirkan untuk ke depan. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Makanya dampak daripada narkoba ini luar biasa terhadap anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan depan. Makanya dalam pembahasan berikut ini, dengan dampak yang luar biasa bagi anak-anak kita tadi, dengan dampak narkoba tadi, kemudian apa yang harus kita lakukan, solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dengan dampak narkoba yang ada di negeri kita ini. Yang pertama, agama Islam sudah menjelaskan apa solusi yang harus kita berikan. Yang pertama, kita mulai dalam rumah tangga kita sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin murtahanun, setiap anak yang terlahir itu adalah terutang kedua orang ibu bapaknya. Apa utang orang tua terhadap anak-anaknya supaya anak-anaknya jauh daripada narkoba? Dimulai dalam rumah tangga. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak tersebut. Anak kita awasi, anak kita kontrol. Salah satunya alat pengontrolnya adalah anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bisa di rumah tangga saja. Apa solusi, apa alternatif untuk mengantisipasi narkoba ini adalah adanya kerjasama orang tua dengan guru yang ada di sekolah. Sebab selama anak berada di sekolah, maka anak di bawah pengontrol, maka guru berkewajiban mengontrol anak-anaknya. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bergaul, materi-materi apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita di sekolah. Maka sekolah pun juga harus bertanggung jawab ini. Dibuat aturan, dibuat semacam peraturan dan perundang-undangan barang di sekolah itu untuk mengawasi anak-anak. Kalau tidak, ini berbahaya. Sebab yang namanya narkoba ini dalam segala sisi mudah masuknya. Kemudian apa solusi yang ketiga yang harus kita tidak juga bisa melalui dalam rumah tangga kita sendiri, tidak bisa kita bekerja sendiri, tidak bisa di sekolah sendiri. Harus adanya kerjasama dengan seluruh elemen-elemen yang ada, mulai dari tokoh-tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Bersama-sama kita dalam mengantisipasi ini. Dan yang terakhir, apa solusi dan antisipasi kita dalam mengantisipasi narkoba yang ada di Kabupaten Pelawan ini? Yang terakhir adalah penegakan hukum dari negara, tidak bisa main-main. Yang salah tetap diproses. Dan bagi yang mereka sudah terlibat tetap juga akan diproses bagaimanapun. Sehingga mereka jerah dalam penegakan, sehingga mereka tak lagi mendekati narkoba ini. Dan yang terakhir, dalam dialog ini, pesan-pesan moral yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, generasi kita adalah generasi emas ini. Yang pertama, marilah kita sampaikan aturan-aturan ini kepada anak-anak. Yang pertama, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Mari kita bekerja sama dalam mengantisipasi narkoba, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan negeri yang aman adalah negeri yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang terbebas daripada perbuatan maksiat, salah satunya daripada perbuatan narkoba. Hadirin para pendengar yang berbahagia, demikian saja dialog kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kita yang menyampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.